panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo kids, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik ya. Kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, semua adik-adik yang ada di rumah, mari bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Ayo, tante aja semuanya untuk berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ku serahkan Dia, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan
Semua dalam sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami anak-anak. Saat ini kami rindu beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, dan kami mau bersungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap puji Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan bersukacita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Yesus adalah sumber sukacita kita. Mau bertumbuh di dalam Tuhan, baca firman dan doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam Engkau. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami yang siap menikmati berkat firman. Kami akan duduk diam dan dengar setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Semuanya duduk, siapkan Alkitabnya dan buku catatan. Kita siap menerima firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk terima firman Tuhan? Bisa angkat Alkitabnya? Wah, semuanya pintar-pintar, hebat-hebat. Semuanya membawa Alkitab. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kepatuhan terhadap perintah firman Tuhan. Tante akan cerita sebuah kisah dalam Alkitab dan tentunya kisah ini sudah sering sekali kita dengar. Satu cerita di dalam firman Tuhan mengenai seorang bapak bersama dengan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga orang mantunya. Ya, benar. Kita akan bercerita tentang Nuh. Nah, kalau kita dengar kata Nuh, yang ada di dalam pikiran kita adalah kapal yang sangat besar, bahtera yang sangat besar, terus apa lagi? Air bah. Apa lagi? Hujan yang turun. Nah, saat ini Tante akan cerita bagaimana seorang Bapak Nuh ini bersama dengan keluarganya dilindungi oleh Tuhan karena kepatuhannya terhadap firman Tuhan. Di dalam Kejadian 6 sampai Kejadian pasalnya ke-9. Tapi kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dengan demikian dilakukannya. Kita akan simak cerita firman Tuhan mengenai Nabi Nuh yang dilindungi oleh Tuhan karena mentaati setiap perintah-perintah firman Tuhan. Nuh membuat bahtera. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 hingga Kejadian pasalnya yang ke-9. Zaman dahulu, kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh adalah orang baik. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar dengan ukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir.
Nuh mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya. Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh memanggil ketiga orang anaknya untuk membantu Nuh membangun bahtera yang disuruh Tuhan kepadanya. Setiap hari mereka semua bekerja bersama-sama membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Walaupun tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka mengolok-olok Nuh dan keluarganya di saat mereka membangun bahtera itu. Kemudian bahtera itu selesai dibuat. Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan semua binatang berpasang-pasangan. Ada gajah, ada unta, ada kijang, ada rusa, ada burung, ada singa, ada harimau, ada kura-kura, ada katak, dan jenis-jenis binatang lainnya. Dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bahtera. Tuhan Allah menyuruh Nuh, istrinya, dan ketiga orang anaknya, dan ketiga orang mantunya untuk segera masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuat oleh Nuh. Karena Tuhan Allah akan menurunkan hujan yang lebat ke muka bumi. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Air itu berkuasa di atas bumi 150 hari lamanya. Semua manusia dan binatang mati terkena air bah, tetapi Nuh dan keluarganya terpelihara aman di dalam bahtera. Hujan lebat pun berhenti dan airnya semakin surut. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat. Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang atau belum. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nuh dan keluarganya membangun sebuah mezbah dan mereka bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Wah, menarik sekali ya firman Tuhan tentang Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya kepada perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana Nuh yang taat kepada perintah Tuhan, kita pun semua yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, kita diajarkan untuk mentaati perintah-perintah firman Tuhan. Nuh melakukan segala perintah firman Tuhan itu dengan tidak mudah. Banyak yang mengganggu dia, banyak tetangga-tetangganya yang mengolok-olok dia, menghina dia. Tetapi Nuh tetap mau melakukan perintah Tuhan. Dia tidak mudah untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Dia harus mengingat apa-apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia harus tahu ukurannya berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tinggi bahtera yang harus dibuat. Dia harus ingat betul setiap perintah yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow, luar biasa ya. Kalau Nuh bisa taat melakukan perintah firman Tuhan, kita pun, adik-adik pun yang ada di rumah bisa melakukan hal yang sama, yaitu mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan yang kita tahu? Yang sudah pernah kita dengar. Jangan mencuri, jangan berbohong, menghormati dan mentaati orang tua, mengasihi orang yang memusuhi kita,
mendoakan orang-orang yang membenci kepada kita. Wah, hal-hal ini mungkin tidak mudah untuk kita lakukan karena mungkin kita masih sering berbohong. Kita masih suka sering menyimpan dendam kepada orang lain. Wah, tidak mudah nih untuk kita melepaskan pengampunan, untuk mengasihi mereka. Wah, tidak mudah nih untuk tidak berbohong lagi. Tetapi kita mau belajar untuk taat. Nah, kalau kita belajar untuk taat akan perintah Tuhan seperti yang Nuh lakukan, Nuh berbahagia. Kenapa? Ketika musibah air bah itu datang, dia bersama dengan keluarganya tidak dimusnahkan, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun demikian, kita mau belajar untuk mentaati segala bentuk firman Tuhan, perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab ini. Karena nantinya ketika ada sesuatu yang terjadi, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dijauhkan dari setiap mara bahaya. Kenapa? Karena kita taat akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di dalam Mazmur 119 ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Wah, ternyata firman Tuhan mencatat ketika kita sangat suka akan perintah-perintah Tuhan, kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita. Karena di dalam melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, di sana ada perlindungan Tuhan. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita juga, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita nggak boleh berlambat-lambat. Kita harus melakukannya dengan segera, melakukannya dengan secepat mungkin. Kalau kita tidak mau berbohong, kita harus tidak berbohong hari ini, bukan besok aja. Hari ini aku mau berbohong dulu, besok baru aku tidak berbohong. Hari ini aku mau mencuri uang orang tuaku, besok enggak lagi. Oh, tidak boleh. Segala firman Tuhan, perintah-perintah yang diberikan, kita harus lakukan dengan segera. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat perlindungan. Kalau kita taat perintah firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Tuhan akan melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari, dan Tuhan akan melalukan kita dari segala macam mara bahaya karena kita hidup taat akan perintah-perintah Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita mau semangat belajar untuk menaati setiap perintah-perintah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Inilah firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah menjadi berkat buat kita semua, dan kita mau renungkan, kita mau ingat, dan kita mau lakukan. Waktunya untuk kuis. Simak ya pertanyaannya dan langsung dijawab. Pertanyaannya sangat mudah, semuanya pasti bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, berapa orang yang ada di dalam bahtera? A. 8 orang, B. 7 orang, C. 9 orang. Ya, betul, jawabannya A. 8 orang. Pertanyaan yang kedua, simak ya, pertanyaannya sangat mudah. Berapa hari hujan turun ke atas bumi? A. 30 hari, B. 50 hari, C. 40 hari. Ya, betul, jawabannya C. 40 hari. Simak pertanyaan yang ketiga. Berapa hari air bah berkuasa di atas bumi? A. 160 hari, B. 150 hari, C. 170 hari. Ya, benar. Jawabannya B. 150 hari.
hebat-hebat, pinter-pinter. Semuanya bisa menjawab dengan baik. Oke, sampai ketemu minggu depan ya dengan kuis-kuis lainnya. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Mazmur 19 ayat 9b. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Untuk kelas besar, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa, semuanya berdiri dan dalam sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas kehidupan kami dalam ibadah ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat akan perintah-perintah firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini, apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan, mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah minggu, dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.